Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan tentang interferensi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aginda Nur Aini, NIM 20101110, kelas S1TT08D. Table of content di penjelasan kali ini ada tujuan praktikum, teori, eksperimen, dan kesimpulan. Yang pertama, tujuan eksperimen. Memahami fenomena gejala gelombang interferensi dengan berbagai warna frekuensi. Yang kedua itu ada teori. Di sini kita harus tahu apa itu interferensi. Interferensi adalah paduan dua gelombang atau lebih menjadi satu gelombang baru. Jika kedua gelombang yang terpadu sefase, maka terjadi interferensi konstruktif atau saling menguatkan. Dan jika kedua gelombang yang terpadu tidak sefase, maka terjadi interferensi destruktif atau saling melemahkan. Di sini ada tabel warna dari frekuensi dan gelombang dan panjang gelombang. Bisa dilihat di sini jika frekuensinya besar, maka panjang gelombangnya itu pendek atau kecil. Nah, jika frekuensinya kecil, maka panjang gelombangnya itu panjang atau besar. Selanjutnya di sini ada interferensi konstruktif. Itu terjadi dari puncak ke puncak atau palung ke palung, atau dalam kondisi satu fase yang menyebabkan amplitude gelombang bertambah. Kedua itu ada interferensi destruktif, terjadi dari puncak ke palung atau dalam kondisi berlawanan fase, menyebabkan amplitudenya 0. Ini ada interferensi cahaya, merupakan interaksi dua atau lebih gelombang cahaya yang menghasilkan suatu radiasi yang menyimpang dari jumlah masing-masing komponen radiasi gelombangnya. Interferensi cahaya menghasilkan suatu pola interferensi terang-gelap. Syarat terjadinya interferensi cahaya ini adalah gelombang-gelombang cahaya berasal dari sumber yang koheren, sehingga amplitudo, panjang gelombang, dan frekuensi yang sama, serta beda fase yang selalu tetap. Pola terang itu dihasilkan karena superposisi yang konstruktif atau saling menguatkan, sedangkan pola gelap dihasilkan karena superposisi yang destruktif atau saling melemahkan. Nah, yang ketiga sini ada eksperimen. Di eksperimen ini saya menggunakan path simulation yang biasa digunakan untuk praktikum. Eksperimen ini saya menggunakan dua sumber gelombang dan untuk membandingkannya menggunakan warna frekuensi dan menggunakan dua warna frekuensi dengan jarak yang tertentu. Sini kita langsung saja ke path simulation-nya. Nah, di sini saya sudah ngatur. Kita menggunakan yang pertama itu menggunakan warna merah. Jaraknya itu pertama itu 1000 nanometer. Kita langsung lihat saja. Jadi sumber 1 dan 2 ini itu koheren atau mengeluarkan gelombang yang sama. Ada dua sumber cahaya yang terpadu atau superposisi, maka akan muncul pola interferensi, dan bisa dilihat di sini ada pola interferensi terang dan gelapnya. Di sini kita bisa uji, kita bisa lihat interpretasikan di sini. Nah, untuk yang di putih ini, kita bisa lihat di sini dia di sini berada di titik keseimbangan atau saling melemahkan, atau dia itu interferensi destruktif yang menghasilkan pola gelap. Nah, interferensi destruktif itu amplitudenya 0 dan energinya yang dibawa juga tidak ada. Nah, karena ini berbentuk interferensi, sedangkan interferensi itu berbanding lurus dengan amplitudo kuadrat. Nah, kalau yang di hitam ini bisa dilihat dia akan menghasilkan pola terang, atau dia saling menguatkan, atau dia itu
interferensi konstruktif. Ini untuk yang selanjutnya kita coba pindahkan jaraknya itu ke 2500 nanometer. Nah, di sini gelombangnya itu dihasilkan, gelombang terangnya itu ada 3 dan gelapnya itu ada 4. Nah, di sini jika jaraknya itu makin besar atau makin panjang, maka yang dihasilkan itu, maka jarak antar polanya itu makin rapat. Ini kita coba yang di warna ungu atau panjang gelombang yang paling tinggi. Di sini kita bisa lihat itu polanya makin rapat, pola gelap terang itu makin rapat, artinya semakin pendek panjang gelombang, jarak antar pola gelap terangnya semakin rapat. Ini kita lihat yang kalau di 1000. Nah, kesimpulan panjang gelombang, kesimpulannya itu jika panjang gelombangnya pendek, pola gelap terangnya semakin rapat. Begitu pula sebaliknya. Oke, sekian dari PET simulation-nya. Selanjutnya ini kesimpulan. Frekuensi cahaya serta jarak antar sumber gelombang mempengaruhi interferensi. Semakin besar nilai frekuensi, maka nilai panjang gelombang akan semakin kecil, begitu pula sebaliknya. Oke, sekian dari penjelasan tentang interferensi. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.